wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ansara dengan NIM 2523202 dari kelas PTIK 6F. Nah, video yang saya buat kali ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS jaringan nirkabel dengan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu mengenai antena, yang kedua yaitu internet satelit, yang ketiga yaitu jaringan seluler, yang keempat yaitu sensor nirkabel, dan yang kelima yaitu mengenai ad hoc. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai antena. Nah, jadi apa sih antena ini? Antena adalah alat yang berfungsi untuk mengirim dan menerima gelombang elektronik. Jadi kita membayangkan antena itu seperti pengeras suara dan telinga sekaligus. Nah, jadi saat mengirim sinyal, itu antena itu akan berteriak ke udara saat menerima sinyal tersebut. Lalu antena itu akan mendengarkan sinyal dari udara. Nah, gelombang elektronik itu tidak kelihatan tapi nyata. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah gelombang radio, lalu gelombang wifi, terus gelombang sinyal ponsel kita. Nah, bagaimana sih cara kerja dari antena ini? Nah, cara kerjanya itu ketika arus listrik mengalir melalui antena, ia akan menciptakan medan listrik dan medan magnet yang bergerak bersama-sama menjadi gelombang. Jadi, gelombang ini akan menyebar ke segala arah seperti ria air ketika batu dijatuhkan ke kolam. Nah, di sisi penerima, gelombang itu akan menyentuh antena lain dan menghasilkan arus listrik kecil. Nah, arus listrik kecil itulah yang kemudian diproses menjadi suara, gambar, atau data yang kamu nikmati. Nah, proses ini terjadi dengan kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Selanjutnya itu adapun jenis-jenisnya, jenis-jenis antena ini. Yang pertama itu antena omnidirectional. Nah, ini adalah antena yang memancarkan sinyal ke semua arah, seperti bohlam, lampu yang menyinari seluruh ruangan. Contohnya adalah antena wifi di rumah kita, kalian. Lalu kedua itu antena direksional, yaitu antena yang memancarkan sinyal ke satu arah saja, seperti senter. Contohnya antena parabola atau antena TV. Nah, lalu yang ketiga itu antena MIMO. Ini yaitu antena modern yang digunakan di ponsel 4G dan 5G. Nah, ini bisa mengirim dan menerima banyak sinyal sekaligus sehingga internet ini menjadi lebih cepat. Nah, antena ada di mana-mana ya tanpa kita sadari. Jadi di dalam ponsel kita itu antena kecil untuk sinyal seluler, wifi, dan bluetooth. Lalu di atas gedung itu kan ada antena pemancar. Nah, untuk untuk siaran radio dan TV. Nah, di pinggir jalan itu ada menara BTS yang penuh antena untuk jaringan seluler. Bahkan microwave itu di dapur itu menggunakan prinsip gelombang elektronik yang sama dengan antena. Jadi setiap kali kita menelpon, lalu streaming video atau browsing internet, itu antena-antena itu akan kerja untuk kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa antena ini adalah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dunia digital dengan kehidupan kita. Tanpa antena, tidak ada telepon, tidak ada internet nirkabel, tidak ada siaran TV.
Nah, semakin banyak teknologi antena, maka semakin cepat dan stabil koneksi yang kita nikmati. Nah, semoga penjelasan ini mudah dipahami. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini misalnya kita bayangkan tinggal di pedalaman hutan nih, di atas gunung atau di tengah laut. Tapi kita itu masih bisa streaming YouTube dan video call. Nah, itu bukan ini merupakan kekuatan internet dari satelit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai internet satelit itu, lalu bagaimana sih cara kerjanya dan apa kelebihan dan kekurangan dari internet satelit ini. Nah, jadi apa itu internet satelit? Nah, internet satelit ini adalah teknologi yang menggunakan satelit buatan yang mengorbitkan bumi untuk mengirimkan sinyal internet. Jadi ini berbeda dengan internet kabel atau internet seluler yang butuh menara dan kabel di tanah. Nah, internet satelit ini dia juga menggunakan stasiun relay yang ada di luar angkasa. Jadi data yang kita minta, misalnya membuka website, itu dia perjalanannya adalah dari komputer naik ke satelit di luar angkasa, lalu turun ke stasiun bumi, masuk ke internet global, lalu kembali lagi dengan rute yang sama. Nah, jadi semua dalam hitungan milidetik dia bekerja. Lalu kita masuk ke jenis satelit internet. Nah, jadi ada dua jenis utama internet satelit ini. Nah, yang pertama itu satelit geo. Ini yang mengorbitkan sangat tinggi, sekitar 36 km di atas bumi. Karena sangat tingginya, satu satelit itu bisa mengcover wilayah yang sangat luas. Tapi kelemahan sinyal ini dia butuh waktu lebih lama untuk bolak-balik. Jadi itu sekitar 600 milidetik. Lalu yang membuat video call ini terasa sedikit delay itu contohnya adalah satelit Telkom. Nah, Telkom Indonesia ya. Yang kedua itu adalah satelit LEO atau Low Earth Orbit yang mengorbitkan lebih rendah, jadi sekitar 550 km. Karena lebih dekat, delaynya itu dia sangat kecil, hanya sekitar 20-40 milidetik. Contohnya itu seperti Starlink dari Space yang sekarang mudah tersedia di Indonesia. Adapun kelebihan dari internet satelit ini adalah sangat besar ya, terutama untuk daerah terpencil. Nah, yang pertama itu bisa menjangkau seluruh pelosok bumi, tidak perlu kabel atau menara seluler. Nah, jadi desa-desa di pedalaman itu, pedalaman Kalimantan misalnya, atau pulau-pulau kecil di Maluku, itu semuanya bisa terjangkau. Lalu yang kedua itu cepat dipasang. Cukup pasang antena kecil di atap rumah, itu tuh langsung bisa digunakan. Lalu yang ketiga dengan teknologi LEO ini seperti Starlink, itu kecepatannya itu bisa sampai 100 hingga 300 Mbps. Nah, sangat cepat untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya itu kekurangannya, tentu pasti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya itu biayanya masih cukup mahal dibandingkan internet kabel biasa. Jadi sinyal bisa terganggu oleh cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai ya. Dan untuk satelit geo ini delaynya itu terasa jika untuk game online atau video call
intensif. Nah, tapi masa depan sangat cerah. Jadi makin banyak satelit LEO yang diluncurkan, harga akan turun dan kapasitas itu meningkat. Lalu internet satelit itu bisa menjadi solusi utama untuk menghubungkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jaringan seluler. Nah, kalian pasti itu punya ponsel ya, dan kalian pasti pakai sinyal seluler setiap hari. Nah, tapi pernahkah kalian itu bertanya bagaimana sih caranya ponsel itu bisa berkomunikasi meski kita tuh sedang bergerak. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itulah kehebatan jaringan seluler ya. Nah, di video ini kita akan belajar cara kerjanya, sejarahnya dari 1G sampai 5G. Nah, dan bagaimana jaringan ini mempengaruhi kehidupan kita. Oke, jadi jaringan seluler itu dinamai dengan seluler karena wilayah layanannya itu dibagi-bagi menjadi area-area kecil yang disebut sel, seperti sarang lebah. Nah, dan di tengah setiap sel dan menara pemancar yang disebut BTS. Nah, jadi BTS ini dia seperti pos komunikasi yang menerima dan meneruskan sinyal dari ponsel kita. Nah, jadi ketika kalian bergerak dari satu sel ke sel lainnya, ponsel secara otomatis akan berpindah ke BTS terdekat tanpa kita sadari. Jadi proses perpindahan itu disebut dengan handover, yang mana terjadi dalam sepersekian detik sehingga panggilan telepon kita itu tidak putus. Selanjutnya itu mari kita lihat perjalanan teknologi dari waktu ke waktu. Nah, 1G itu muncul di tahun 1980-an. Itu hanya untuk teknologi suara dan masih analog seperti radio, walkie-talkie. Nah, itu. Lalu yang kedua itu 2G. Nah, itu hadir di tahun 1990-an. Itu sudah digital, sudah bisa SMS dan mulai ada internet lambat yang disebut GPRS. Lalu ada 3G, hadir di awal 2000-an. Internet itu mulai bisa dipakai untuk browsing dan email. Nah, kecepatannya itu hingga beberapa Mbps. Lalu 4G itu hadir sekitar 2010. Inilah yang membuat streaming video dan media sosial itu lancar. Kecepatannya itu bisa puluhan hingga ratusan Mbps. Dan sekarang ada yang 5G. Nah, ini generasi terbaru saat ini yang kecepatannya itu bisa mencapai 1 GB per detik. Nah, delaynya itu hampir 0, lalu ideal untuk kendaraan otonom, robot jarak jauh, dan Internet of Things. Nah, selanjutnya itu dampak nyata di kehidupan. Jadi jaringan seluler ini dia mengubah cara kita hidup. Transaksi perbank lewat m-banking. Lalu ojek online itu bisa dipesan di mana-mana saja. Lalu bisa konsultasi dokter secara online. Bahkan pelajar yang belajar dari rumah, semuanya itu bisa terjadi karena jaringan seluler ini. Nah, di Indonesia ini dengan lebih dari 270 juta penduduk, jaringan seluler adalah tulang punggung ekonomi digital yang
terus tumbuh pesat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan seluler ini adalah salah satu pencapaian teknologi paling luar biasa dalam sejarah manusia, yang mana dari telepon analog di tahun 1980-an kini sudah bisa streaming video kualitasnya itu 4K, yang sambil berkendara lalu dengan mulus, dan dengan 5G masa depan koneksi nirkabel akan semakin mengumumkan lagi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan sensor nirkabel. Nah, di sini kita bayangkan terlebih dahulu ratusan sensor kecil yang tersebar di hutan untuk mendeteksi kebakaran, atau sensor di sawah yang memberi tahu petani kapan waktu tepat untuk menyiram tanaman, atau bisa sensor di jembatan yang memantau apakah strukturnya itu aman. Nah, jadi inilah dunia jaringan sensor nirkabel atau WSN, singkatan dari Wireless Sensor Network. Jadi, apa itu WSN ini? Nah, jadi jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan perangkat sensor kecil yang tersebar di suatu area dan saling terhubung secara nirkabel untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Jadi setiap sensor yang bisa disebut mode itu punya 3 bagian utamanya. Yang pertama, bagian sensing, yaitu untuk mengukur sesuatu seperti suhu, kelembaban, cahaya, getaran, atau zat kimia. Lalu yang kedua itu ada bagian processing kecil, yaitu untuk mengolah data hasil pengukurannya. Lalu yang ketiga itu ada radio kecil, yaitu untuk mengirimkan data ke node lain atau pusat pengumpulan data yang disebut dengan sink atau gateway. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari WSN ini? Nah, cara kerja dari WSN ini sangat menarik. Jadi pada prosesor itu bekerja seperti tim yang saling membantu. Jadi kita bayangkan sensor yang A ini jauh dari gateway. Ia tidak bisa langsung kirim data, maka ia akan kirim data itu ke sensor B. Nah, yang B ke sensor B yang lebih dekat. Lalu sensor B ini akan teruskan ke sensor C. Nah, dan seterusnya sampai data itu tiba ke gateway. Nah, cara seperti inilah yang disebut dengan multi-hop atau routing. Lalu gateway itu akan mengirim semua data ke server atau komputer. Jadi komputer pusat itu melalui internet atau jaringan seluler. Nah, di sanalah data dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk grafik atau alarm kepada pengguna. Semua itu otomatis tanpa manusia yang perlu berjalan ke setiap sensornya. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan sensor nirkabel adalah mata dan telinga dari dunia cerdas yang sedang kita bangun. Dengan WSN ini kita bisa memantau dunia itu secara real time tanpa harus hadir secara fisik. Ini adalah fondasi dari konsep kota pintar, pertanian cerdas, dan Internet of Things. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai ad hoc. Nah, di sini kita bayangkan dulu situasi yaitu gempa bumi dahsyat. Jadi semua menara seluler itu roboh, kabel putus, dan tidak ada internet sama sekali. Nah, bagaimana tim penyelamat itu bisa berkomunikasi? Atau misalnya kita bayangkan nih, tentara di medan perang ini tidak bisa bergantung pada infrastruktur tetap. Jadi solusinya adalah
jaringan ad hoc ini? Jaringan yang bisa terbentuk sendiri tanpa perlu menara, tanpa perlu kabel, kapanpun dan di mana saja. Nah, baiklah kita masuk ke materi ini yang lebih mendalam ya, penjelasan yang lebih mendalam. Nah, jadi apa sih itu jaringan ad hoc ini? Nah, kata ad hoc itu berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk tujuan ini atau sementara. Nah, jaringan ad hoc ini merupakan jaringan nirkabel yang dibentuk secara spontan oleh perangkat-perangkat yang ada tanpa memerlukan infrastruktur tetap seperti router atau menara BTS. Nah, setiap perangkat dalam jaringan ad hoc itu berperan ganda. Ia bisa jadi pengirim data, penerima data, sekaligus perantara atau relay untuk perangkat lain. Jadi tidak ada satupun perangkat yang menjadi bos atau pusat kendali. Nah, semuanya itu dia setara. Lalu kita masuk bagaimana cara kerjanya. Nah, cara kerjanya itu bisa kita ilustrasikan begini. Misalkan ada 5 ponsel, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, si A ini ingin kirim data ke E ingin kirim data ke E. Tapi kan A tidak bisa langsung menjangkau ke E karena terlalu jauh. Maka A akan kirim ke B, B teruskan ke C, C teruskan ke D, dan D akhirnya akan kirim ke E. Jadi setiap perangkat itu mencari tahu rute terbaik menggunakan protokol routing khusus untuk jaringan ad hoc. Jadi jika salah satu perangkat mati atau bergerak menjauh, jaringan secara otomatis itu akan mencari rute lain. Jadi jaringan ini fleksibel dan bisa sembuh sendiri, yang disebut dengan self-healing. Kita lanjut ke jenis jaringan ad hoc. Ada beberapa jenis jaringan ad hoc ini. Yang pertama yaitu MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu jaringan ad hoc di mana semua perangkat itu bergerak, ya, seperti ponsel di medan bencana. Lalu yang kedua VANET, ini jaringan ad hoc antar kendaraan. Jadi misalnya gini, kita bayangkan nih mobil-mobil di jalan itu saling berkomunikasi untuk berbagi informasi kemacetan atau bahaya di depan tanpa perlu koneksi internet. Nah, ini adalah dasar dari teknologi kendaraan otonom. Nah, lalu yang ketiga itu ada VANET, yaitu jaringan ad hoc antar drone yang digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan di daerah bencana. Nah, dapat disimpulkan bahwa jaringan ad hoc ini membuktikan bahwa komunikasi itu tidak harus bergantung pada infrastruktur besar yang mahal. Jadi dengan teknologi ini sekelompok perangkat itu bisa membentuk jaringannya sendiri secara cerdas dan mandiri. Di masa depan ad hoc ini akan menjadi tulang punggung komunikasi darurat, keadaan kendaraan pintar, dan eksplorasi di luar angkasa. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.